Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Aurelia Sajida Rahman dengan NIM 201010301027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Yang selanjutnya ada skema sistem saraf. Sistem saraf manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Pada bagian susunan saraf pusat itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Pada bagian otak itu terdiri menjadi otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum larutan. Lalu pada bagian susunan saraf tepi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar itu terbagi menjadi dua bagian, ada 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Lalu pada bagian saraf tak sadar itu terbagi menjadi dua bagian, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang selanjutnya ada sel sistem saraf. Sistem saraf terbuat dari dua tipe, yaitu yang pertama parenchymal cells atau neurons, sel-sel yang mengerjakan fungsi dari sistem. Yang pertama, unit dasar sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Selanjutnya, tidak semua neuron sama, tetapi gambaran umumnya sama. Dendrit proyeksi dari badan sel menerima impuls saraf atau potensial aksi dari beberapa stimulus. Selanjutnya, impuls menjalar sepanjang dendrit dan memasuki badan sel, pusat kontrol dari sel. Selanjutnya, badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Selanjutnya, dari badan sel impuls saraf bergerak sepanjang akson, prosesi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya. Yang selanjutnya, serat-serat terminal dari ujung cabang akson menyimpan neurotransmitter kimia seperti dopamin dan serotonin. Selanjutnya, sebagian akson akan dibungkus oleh myelin yang dibuat Schwann cells yang membungkus akson saraf perifer. Selubung ini menyebabkan penampilan keputihan, sedangkan akson dan badan sel yang tidak bermyelin akan berwarna abu-abu. Membran luar sel dari sel Schwann disebut neurilema. Dari serat ujung akson, neurotransmitter dilepaskan dari sel melewati rongga antar serat ujung ini dan dendrit sel sebelahnya. Rongga ini disebut sinaps. Impuls berlanjut dengan cara ini sampai mencapai tempat yang dituju. Yang kedua ada stromal cells atau glia. Sel-sel berfungsi suportif. Sel suportif atau stogma disebut juga neuroglia. Fungsi suportif dengan memegang neuron bersama-sama dan juga melindungi neuron. Ada beberapa jenis neuroglia. Yang pertama ada astrocytes, sel epidimal, mikroglia, dan sel Schwann. Astrocytes menghubungkan neuron dengan pembuluh darah dan membentuk struktur yang disebut sawar darah otak atau blood barrier yang melindungi atau menghambat lewatnya beberapa obat dan organisme penyebab CNS. Selanjutnya, epidimal cells melapisi ventrikel otak dan memproduksi cairan cerebrospinal. Oligodendroglia membungkus akson dari neuron di sistem saraf pusat membentuk selubung myelinnya. Mikroglia berfungsi sebagai proteksi aktif dengan menghancurkan dan memakan organisme infeksi.
Pancas atau satu-satunya sel gila yang ada pada sistem saraf perifer. Sel ini membentuk zat berlemak yang disebut myelin yang menyelubungi akson dari PNS. Nah, selanjutnya bagian sistem saraf pada manusia. Secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf atau neuron. Fungsi dari bagian-bagian ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Dibagi menjadi 4 bagian: cerebrum atau otak besar, seperti dencephalon, batang otak, dan cerebellum atau otak kecil. Bagian terbesar otak dibagi menjadi 2 bagian yang disebut dengan hemisfer, yang bertanggung jawab terhadap berpikir, reasoning, dan memori. Permukaan hemisfer ditutupi materi abu-abu disebut konteks cerebri, berbentuk lekukan-lekukan yang masuk dalam namanya sulci, dan yang timbul namanya agrip. Cerebrum selanjutnya dibagi menjadi lobus, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian sistem saraf pusat. Sebagian rangsangnya yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang, tanpa melewati otak. Dan yang ketiga, sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, fungsi sistem saraf pada manusia. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antar fungsi sensori, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari pengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagiannya, yaitu yang pertama, fungsi sensorik. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, dan tekanan. Yang kedua, bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Dan yang terakhir, fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, peningkatan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa ancaman sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke
kondisi normal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.